Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan Handi di sini. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik jualan di Instagram. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu kenapa teman-teman harus jualan di Instagram. Jadi Instagram ini salah satunya adalah platform dengan user terbanyak dan teraktif di Indonesia tentunya. Nah, teman-teman jadi bisa memanfaatkan Instagram ini untuk jualan online teman-teman. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk memulai menggunakan Instagram dulu baru nanti expand ke platform lain kayak gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan toko online di Instagram. Nah, jadi seperti toko offline, teman-teman jika ingin membuka toko offline tentu teman-teman kan pasti akan merapihkan, akan membuat si toko itu menjadi menarik, akan melihat supaya konsumen nanti melihat toko offline teman-teman itu rapi, bersih, menarik dan segala macam. Nah, sama halnya dengan teman-teman membuat toko online. Nah, toko online sendiri teman-teman harus semenarik mungkin, seindah mungkin supaya nanti ketika, dilihat oleh konsumen, toko online kita siap untuk, berjualan, seperti itu. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama, pilih nama akun. Nah, teman-teman nggak boleh nih ngasal, ngasih nama akun di Instagram untuk jualan. Jangan namanya terlalu panjang, terus namanya yang susah diingat. Nah, cari aja yang gampang diingat gitu ya, gampang diingat dan juga tidak terlalu panjang seperti itu. Apalagi kalau misalnya nama toko teman-teman itu sesuai dengan niche produk teman-teman, itu akan jauh lebih diingat dan akan jauh lebih eh, mudah untuk orang lain mencari toko akun kita. Oke, yang kedua, konten feed pastikan banyak, rapi dan menarik. Nah, tidak halnya seperti toko offline, toko online ini konsumen tidak akan bisa melihat produk secara real karena online ya, itu karena online jadi hanya melihat apa? Hanya melihat kontennya saja, hanya melihat konten produknya saja. Nah, maka dari itu teman-teman harus mempersiapkan konten feed semenarik mungkin, sebagus mungkin agar calon konsumen ini mau untuk membeli produk dari teman-teman seperti itu. Pastikan juga banyak ya teman-teman, jangan sedikit gitu. Pastikan banyak, rapih, menarik agar ketika pengunjung datang, akun kita sudah layak untuk berjualan seperti itu. Next, isi highlight dengan testimoni, paket kirim, paket sampai, endorse, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan engagement ke akun bisnis online kita. Nah, jadi contohnya nih, kalau highlightnya tuh penuh dengan testimoni, penuh dengan endorse artis, tentu itu akan jauh lebih membuat calon konsumen kita percaya akan akun kita tuh karena akun kita ini banyak testimoninya, banyak juga endorse-nya, apalagi endorse-nya itu apa nge-tag akun kita kayak gitu. Itu akan jauh lebih percaya konsumen kita kayak gitu. Next, pastikan story selalu aktif. Nah, akun kita terlihat aktif dari mana? Yaitu dari story. Kenapa? Karena story ini hanya 24 jam. 24 jam ini menandakan bahwa 24 jam terakhir dia aktif. Seenggaknya seperti itulah. Nah, ini teman-teman yang harus dipersiapkan toko online di Instagram teman-teman. Di awal pastikan teman-teman harus mempersiapkan akun-akun eh, akun Instagram teman-teman sesuai dengan standarnya seperti itu. Next, materi yang kedua, teknik mendatangkan traffic. Nah, teman-teman setelah teman-teman eh, mempersiapkan toko online teman-teman di Instagram, tentu teknik yang kedua atau
step kedua yang harus teman-teman kejar, yang harus teman-teman pelajari adalah mendatangkan pengunjung. Percuma nih kalau teman-teman toko sudah bagus, toko sudah bersih, rapi, menarik, tapi nggak ada pengunjung, percuma gitu kan. Nah, ini step selanjutnya lah, kita harus belajar bagaimana caranya supaya eh, calon konsumen atau pengunjung traffic ini datang ke toko online-nya teman-teman. Oke, ada dua cara yang bisa kita pakai. Yang pertama cara gratisan, yang kedua cara berbayar. Nah, ini kita akan eh, bahas satu-satu. Oke, next, teknik gratisan di Instagram. Nah, teman-teman, kalau teman-teman gunakan teknik gratisan di Instagram ini, teman-teman membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Jadi, teman-teman bayar traffic itu menggunakan waktu dan tenaga. Nah, apa aja tekniknya? Yang pertama, konten dengan hashtag. Nah, kalau teman-teman upload konten feed, ya, pastikan teman-teman itu menggunakan hashtag yang sesuai dengan produk teman-teman. Contohnya, contohnya saya menjual skincare nih, masker gitu ya, masker wajah. Nah, saya setiap postingan dari feed, saya pasti akan menyantumkan hashtag-hashtag yang sesuai dengan produk saya. Contohnya saya menjual masker spirulina. Nah, saya tambahkan hashtagnya itu masker spirulina, spirulina, dan semacamnya seperti itu. Itu teknik yang pertama. Yang kedua, optimasi bio dan kata kunci. Bio dan kata kunci ini seperti CEO di Google. Jadi ketika orang mencari produk, ya misalnya produk saya masker spirulina. Nah, nanti akun Instagram kita akan berada di urutan atas pencarian gitu, karena bio kita sudah dipasangkan kata kunci tersebut kayak gitu. Itulah teknik yang kedua. Yang ketiga, bantu promote. Nah, kalau teman-teman mempunyai kenalan yang bisa diajak kerjasama untuk bantuin kita promotin akun kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa gitu aja kerjasama. Contohnya misalnya teman eh, ada kenalan, teman-teman punya kenalan, terus chat aja gitu, tanyain, nggak tanyain, chat untuk bilang bahwa kita lagi belajar jualan dan segala macam, minta bantu promosiin di story-nya gitu dan lain-lain. Insya Allah itu kalau teman-teman sudah kenal dengan orangnya, ya orangnya juga mau gitu ya untuk bantu teman-teman kayak gitu. Itu tadi teknik gratisan. Nah, yang berikutnya ada teknik berbayar di Instagram. Kalau tadi teknik gratisan kita tukar waktu dan tenaga, kalau teknik berbayar kita tukar uang dan tenaga. Namun tenaganya juga enggak terlalu se-effort cara gratisan yang tadi kayak gitu. Apa aja tekniknya? Yang pertama, paid promote. Nah, paid promote ini kita beriklan ke akun-akun publik, selebgram atau artis dengan konten iklan dari kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan traffic dari followersnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi ada misalnya kita online shop, kita cari, ini teknisnya ya, teknisnya kita cari akun-akun publik yang cukup besar followersnya, lalu kita DM, kita tanya apakah buka paid promote atau enggak gitu kan. Kalau misalnya buka, tanyain price listnya berapa, rate card-nya berapa. eh, Kalau misalnya deal, nanti kita kasih konten iklan ke mereka supaya mereka upload di akun mereka, nanti di tag ke Instagram kita. Nah, jadi seperti itu, jadi nge-grab followersnya mereka kayak gitu. Yang kedua adalah tekniknya endorse. Ini hampir sama seperti paid promote, hanya saja biasanya ini
lakukan di akun-akun selebgram atau artis dan juga kontennya dibuat oleh mereka. Nah, tujuannya sama untuk mendapatkan followers dari mereka dan mendapatkan konten dari selebgram atau artis tersebut. Jadi teknisnya kita mengirimkan produk kita untuk dipakai atau dipoto dan di video oleh selebgram dan eh, artis tersebut. Yang mana nanti mereka akan upload di Instagramnya dan biasanya kita akan dikasih file mentahannya untuk kita pakai di Instagram kita. Nah, itu keunggulan dari endorse kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh akun endorse gitu ya. Di endorse gitu seperti itu. Oke, yang ketiga giveaway. Giveaway ini memberikan hadiah gratis dengan syarat tertentu. Contohnya seperti ini, kita misalnya adakan giveaway, lalu ada syaratnya, misalnya wajib follow, terus misalnya tag temen kamu dan lain-lain. Biasanya ini tujuannya untuk nambahin followers, pengunjung ya, visit profile dan lain-lain, supaya engagement dari Instagram kita pun naik seperti itu. Yang ketiga, Instagram Ads. Nah, ini powerful teman-teman ya. Instagram Ads ini kita berikan langsung ke platform IG-nya dengan settingan yang bisa kita atur sendiri dan dengan fitur yang sangat lengkap. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi, di atas ini ada sponsor. Kalau teman-teman suka lihat sponsor, bersponsor gitu ya. Terus kalau diklik ini bisa masuk landing page atau website. Nah, itu adalah Instagram Ads kayak gitu teman-teman. Keunggulan IG Ads itu apa? Yang pertama, dia bisa target orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Nah, kita bisa setting umur, gender, wilayah, kesukaan, dan lain-lain. Nah, kalau kita eh, ngiklan di paid promote atau endorse, tentu tidak bisa, kita tidak bisa untuk setting seperti umur, gender, wilayah, dan lain-lain kan. Karena apa ya? Karena sesuai dengan followersnya mereka saja gitu. Nah, kalau di ads ini kita bisa setting nih. Contohnya misalnya produk kita itu hanya diperuntukkan untuk wanita. Nah, kita bisa setting itu. Kita jalankan iklan ke wanita saja. Nah, kalau paid promote dan endorse gak bisa kan kayak gitu. Yang kedua, budget iklan bisa mudah kita atur, minimal 50.000 saja teman-teman sudah bisa ngiklan kayak gitu. Nah, kalau di paid promote dan endorse yang seperti tadi, kita minimal ratusan sampai jutaan itu harus keluar di awal. Kita tidak bisa setting karena kalau misalnya jelek ya angus gitu ya. Sedangkan di ads ini kita kalau misalnya iklannya jelek, teman-teman bisa mempause-nya atau mematikan iklan tersebut kayak gitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, jangkauan tidak terbatas. Nah, jangkauannya ini mencakup seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kebayangkan seluruh dunia berapa miliar bisa kita cakup gitu semuanya. Kalau kita ngiklannya hanya di paid promote, di endorse, itu hanya menjangkau followersnya mereka. Kalau followersnya mereka 1 juta ya berarti mentok di 1 juta. Kayak gitu teman-teman. Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat, iklan bisa dinyalakan dan dimatikan kapanpun. Nah, kamu bisa dengan mudah mengatur iklan kamu tayang kapan dan iklan kamu berhenti. Nah, jadi kita bisa setting nih, kira-kira teman-teman mau hari ini nyala atau mati, besok nyala atau mati, dan seterusnya. Kalau di paid promote dan endorse, kita tidak bisa menentukan nih, oh hari ini tayang, oh besok tayang, segala macamnya. Tidak bisa. Kalau misalnya jelek ya udah angus aja kayak gitu. Oke, teknik berbayar itu ada 4 ya yang tadi kita review: paid promote, endorse, giveaway, dan ads ya, Instagram ads. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua ini. Saya sarankan teman-teman coba aja gitu ya, coba aja untuk bisa tahu mana yang lebih efektif seperti itu. Nah,
Itu mungkin teman-teman, cara jualan di Instagram. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan akun, yang kedua adalah belajar mendatangkan traffic, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin belajar, eee, Instagram dan Facebook Ads ya, terutama Instagram dan Facebook Ads, teman-teman bisa follow Instagram saya di @handygustiawan_gustiawan. Teman-teman di situ saya, sering sering sharing mengenai teknik-teknik, eee, Instagram Ads dan Facebook Ads gitu ya. Dan juga saya, sering, sharing tentang jualan, teknik-teknik jualan dan lain-lain, seperti itu teman. Nah, saya juga punya grup ya, grup, bisnis online dan iklan gitu ya. Cara ngiklan teman-teman bisa, kalau mau join boleh gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa, cek aja di link bio, Instagram saya ya, di @handi_gustiawan. Oke. Nah, di sana di grup teman-teman bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah belajar Facebook dan Instagram Ads, yang juga sudah berhasil. Nah, ini ada beberapa testimoni dari member grup yang belajar di grup saya. Mereka belajar FB dan IG Ads kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman nih, ini ada beberapa yang alhamdulillah juga mereka sudah membuktikan bahwa, eh, Instagram Ads ini cukup, menjanjikan seperti itu. Jadi ini ada ya teman-teman, ini dia orang Tasik teman-teman ya, orang Tasik, dia datang ke saya untuk belajar Facebook Ads, dan alhamdulillah gitu, bulan September kemarin dia omset 35 juta, net profit 15 juta, gaji karyawan 2,5 juta, infak 2,5 juta. Alhamdulillah katanya dia kebagian 10 juta kayak gitu teman-teman. Nah, sedikit cerita, dia ini pertama datang ke saya, nganggur posisinya teman-teman, pas awal Covid gitu. Nah, alhamdulillah gitu sekarang sudah bisa mandiri kayak gitu. Nah, ini juga ada teman-teman dia jualan sendal, sendal gunung gitu. Konveksian rumah, tetangga-tetangganya gitu. Tetangga-tetangganya dia jualin dan alhamdulillah tuh orderan seharinya cukup banyak juga gitu. Terus nah ini juga ada nih, Kang Tri ya, Kang Tri ini dia katanya pernah ngiklan, eh, tapi nggak untung gitu ya, maksudnya nggak untung dan nggak boncos juga, jadi plus-plus gitu. Nah, alhamdulillah setelah belajar dari grup, dia alhamdulillah katanya sudah profit 100% gitu ROI-nya. Nah, ini juga ada nih alhamdulillah katanya setelah pertemuan beberapa kali dan orderan dari partai besar nih, Sulawesi, Kalimantan, Sidoarjo, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman real testimoni ya, teman-teman dari member-member grup yang saya buat. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin segitu saja video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin belajar Facebook Ads, Instagram Ads, atau ngiklan dan bisnis online apapun, teman-teman bisa follow Instagram saya @handi_gustiawan, dan juga bisa join di grup di Ikhtiar Maksimal Group ya, linknya ada di bio saya. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bertemu kembali. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.